Gina, kita akan membahas seputar kanker. Karena kenapa sih aku mengangkat topik ini? Karena sebenarnya ibuku sendiri itu meninggal kena kanker pankreas. Sudah tahun 2006 sih. Juga kakekku kena kanker liver. Jadi prevalensi sakit kanker ini semakin meningkat setiap tahunnya. Yuk kita bahas sama-sama ya. Aku akan share screen dulu. Nah, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, C. Lihat. Oke. Ada yang minta kiriman ronde loh ya, Din, jangan lupa. Siap, tak titipin lewat ODS ya, ODS Surabaya ya. Tinggal pilih ronde kering apa ronde basah. Oke. Ya. Nah, ya hari ini kita akan membahas tentang cancer. Dan berdasarkan data di tahun 2020, 1 dari 5 kematian itu disebabkan oleh cancer. Ya. Jadi memang kita ini benar-benar harus menaruh perhatian lebih untuk masalah cancer ini. Dan pertanyaan yang paling sering timbul adalah di dalam tubuh kita itu pasti ada nggak sih sel kanker? Semua dari kita, mulai dari lahir istilahnya gitu. Ada yang bilang ada yang bilang enggak lah. Nah, kita cari tahu kebenarannya. Dari penelitian, 1 dari 2 orang dalam hidupnya itu akan punya kanker, sel kanker dalam hidupnya. Oh, berarti nggak semua ya? Nih, Bu Debi. Bisa dikatakan sebenarnya adalah ya semua. Itu benar loh. Tapi enggak dari lahir ya. Jadi ini kan dari sepanjang hidupnya. Ini kan 1 dari 2 orang pasti terkena kanker. Yang enggak terkena kanker itu kebanyakan adalah biasanya mereka yang sudah meninggal di usia yang muda atau memang tidak pernah diperiksakan, jadi tidak masuk ke dalam data. Tapi yang jelas adalah semakin bertambahnya usia, itu aja bisa dipastikan terjadi mutasi sel yang akan menjadi kanker. Jadi pertanyaannya tadi, apakah setiap orang punya sel kanker? Tidak, kalau dari lahir tidak. Tapi di sepanjang hidupnya bisa dipastikan seseorang itu akan terkena kanker karena mutasi sel. Nanti akan aku jelaskan lebih lanjut. Mutasi sel apa? Oke. Dan yang perlu aku ingatkan teman-teman semuanya, tolong dengarkan tubuh kita. Tubuh itu saat ada suatu ketidaknormalan atau abnormalitas, pasti nunjukin kok. Hanya kita aja yang harus peka. Contoh, di dalam hal kulit. Kalau kita sama orang-orang terkasih kita ya, keluarga kita, itu harus sering-sering dicek. Biasanya untuk yang ketara jelas tahi lalat itu loh. Seperti tahi lalat. Itu ada loh yang bahaya, yang mengarah ke kanker kulit, ada yang memang normal. Gimana tapi untuk kita mengenalinya? Ada rumusnya. A, B, C, D, E. Nah, ini dalam bahasa Inggris ya. Kalau A, itu kita lihat nih, ini ada yang normal, ada yang melanoma atau kanker kulit. A adalah asimetri. Dia ini simetris atau tidak simetris. Yang atas ini simetris, ya. Maksudnya simetris, bulatnya ini ya bulat yang seimbang, simetris, kanan kiri sama, gitu ya. Kalau yang dicurigai itu biasanya bentuknya nggak bulat-bulat. Ini lihat, ini ada kayak bergelombang-gelombang gini ya. Nah ini patut dicurigai nih. Untuk B, border atau batasnya, ini nggak seberapa simetri kayaknya ya. Kalau nggak seberapa simetri sempurna, tapi bisa dilihat pinggirannya atau bordernya jelas. Nah ini aman. Ini andeng atau tahi lalat biasa. Kalau bordernya ini ada yang tebal, ada yang tipis dan juga bergerigi-gerigi gini. Nah, ini harus patut dicurigai. C, color atau dari warnanya. Kalau tahi lalat biasa satu warna biasanya.
Kalau yang udah mulai develop cancer, itu warnanya ya, satu tai lalat tuh warnanya bisa macam-macam. Ini aja kan kayak yang tengah paling gelap, yang sebelah sana lebih terang. Nah, lalu juga diameter ukuran. Kalau ukurannya memang kecil dan ini ya, patokannya kayak smaller than 1/4 inci. Nggak sampai 1 senti deh ya, nggak sampai 1 senti aman. Tapi kalau gede, nah itu ya diperiksakan. Dan I, kan tadi A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. I evolving. Kalau yang andeng-andeng biasa, ya udah, nggak akan pernah berubah bentuk, nggak akan pernah bertambah besar. Kalau yang kanker kulit, itu bisa berubah di bentuknya, ukurannya, dan warnanya. Itu ya patokannya, tolong dikenali kelainan dalam tubuh kita. Tubuh kita tuh selalu ngasih kode kok. Nah, ini contoh melanoma, gambarnya melanoma. Ini kesannya kayak di flek di wajah ya. Oh, biasa tuh ini flek. Ini adalah semua ketiga gambar ini gambar kanker kulit. Sepele ya kelihatannya, nggak istilahnya bahasa Jawanya nggak ngetarai, gitu. Nggak ngetarai, nggak kelihatan kalau ini cancer. Tapi ternyata hanya seperti bekas jerawat yang tidak sembuh-sembuh, tidak hilang-hilang kayak flek ini ternyata juga bisa jadi melanoma. Dan untuk di mata, kanker mata ini memang bukan hal yang umum terjadi, tapi bisa terjadi. Terutama karena apa? Nomor 1, UV matahari. Ternyata nggak. Nah, tadi untuk yang kulit itu juga karena nomor 1 karena UV ya. UV matahari karena kita nggak pakai sunscreen sehingga bisa terkena kanker kulit tadi. Seperti contoh ada mertuanya temanku itu suka naik sepeda motor, nggak pakai otomatis ya nggak pakai sunscreen atau apa itu mertuanya itu cowok dan akhirnya kena kanker kulit di keningnya. Nah, kalau misalnya kulit masih bisa dilindungi pakai sunscreen ya, yang adequate, yang cukup. Lah kalau mata kena UV gimana? Ya kita memang harus harus pakai kacamata hitam yang perlindungan UV-nya yang bagus. Hati-hati ya, kacamata hitam kalau misalnya kita beli yang murah-murah juga itu bisa aja cuman warnanya aja hitam tapi perlindungan UV nggak ada, ya. Jadi itu penting untuk kita apalagi berkendara pakai kacamata hitam karena akan bisa menyebabkan kerusakan sel-sel mata. Ini semua gambarnya kanker mata. Jadi ciri-cirinya kanker mata itu selain kayak secara fisik kelihatan ya mata agak menonjol, terus permukaannya nggak rata, terus mulai ada perubahan warna, ada pendarahan juga, biasanya merah-merah, matanya merah-merah nggak hilang-hilang, terus penglihatan kabur ya, tiba-tiba penglihatan kabur, dan ada juga kadang cirinya adalah eye floaters, yang biasanya kalau kita ngelihat ke atas gitu ada item-item jalan itu bisa juga salah satu ciri-ciri kanker mata. Tapi jangan takut dulu teman-teman, kalau itu memang hal yang biasa kok. Itu memang adalah dinding dari bola mata yang luruh, nanti akan diserap kembali ke tubuh kita kalau memang imun kita bagus. Tapi memang itu bisa terjadi juga salah satu ciri kanker mata seperti itu, ya. Jadi itu melanoma okula itu adalah kanker mata. Dari yang untuk anak-anak ini biasanya retinoblastoma itu biasanya pada anak-anak sih. Jadi kayak mata kucing dulu, kalau kena sinar silau. Nah, ini ciri-cirinya kalau orang kena kanker mata. Untuk kanker mulut, kita kan tiap hari juga gosok gigi segala macam. Ya tolong dicek. Bukannya kita parno semua dicek, enggak, daripada nanti juga terlanjur udah sakitnya parah kan susah untuk nyembuhinnya ya. Jadi kita harus benar-benar taking care of our body. Selain taking care juga perhatian, tubuh ini ngasih tanda, kita perhatikan. Jadi kalau ada yang kayak berkabut berputih-putih seperti ini dan nggak hilang-hilang, lalu sariawan yang nggak hilang-hilang, dan juga seperti inflamasi merah ini, kalau memang cuma sesekali kita gara-gara makan pedas atau kita panas dalam nggak apa-apa. Ini untuk yang lesi, luka ini yang kelainan ini yang tidak sembuh-sembuh dan berulang, itu yang dicurigai ya. Terus juga ini banyak sekali cewek yang terkena. Ini adalah nomor 1 pembunuh kaum wanita ini, breast cancer dan juga limfoma atau kanker kelenjar bening. Jadi memang kan kita udah selalu diingatkan ya untuk para wanita untuk ngecek payudara kalau ada benjolan itu harap diperiksakan, juga di belakang telinga. Tapi sekali lagi ya, jangan juga terlalu parno, panik, takut gitu. Ada benjolan.
semua di sepanjang tubuh kita mulai dari leher sampai kaki itu ada kok kelenjar getah bening. Tujuannya apa? Di sana kerjanya dia apa? Melawan infeksi. Nah, kalau kita itu ada infeksi yang masuk, bakteri yang masuk, dia akan bereaksi dengan ciri-ciri yang membengkak. It's okay. Memang normal, tapi ingat kuncinya, berulang dan atau jangka panjang nggak hilang-hilang. Itu yang patut dicurigai. Ya, bahkan hanya ini nggak ada benjolan, cuman warnanya aja ada perubahan. Ini juga tanda cancer. Untuk paru-paru, kita zaman sekarang itu hidup di dunia yang penuh polutan, asap rokok, asap pabrik, chemical apapun, bahkan perfume. Perfume itu ya, zat kimianya sama dengan petroleum itu loh, sama dengan bensin. Bayangin, saya nggak menjelekkan merek parfum tertentu atau apa, enggak. Tapi memang berdasarkan penelitian, parfum itu adalah zat kimia yang mirip bensin istilahnya. Itu kalau kita semprotin ke tubuh kita, itu akan nyerap ke dalam darah kita, ke dalam sistem kita, merusak sistem endokrin dan juga bisa karsinogen. Ya, jadi bisa juga kayak menyebabkan kanker paru bisa. Ciri-cirinya itu kalau kita kena kanker paru, batuk yang nggak sembuh-sembuh, nafas jadi kayak pendek, nggak bisa kayak lega gitu nafasnya, ya. Dan sering sakit infeksi saluran nafas. Kalau udah parah, memang udah kayak batuk darah, berat badan menurun, sakit di bahu, lengan, dada, sama punggung. Ya, itu ciri-ciri yang harus diperhatikan. Untuk brain cancer memang mungkin kejadian yang nggak umum ya, tapi tetap ada. Jadi kalau banyak cerita ya, kalau aku lihat itu baca-baca, anak kecil ini ngeluh pusing. Sama ibunya paling ya dianggap, kamu cuma alasan aja mungkin bolos sekolah ya. Tapi pusing ini berulang, itu jangan diabaikan. Karena ada kasus-kasus yang memang ada kelainan, ada tumbuhnya tumor. Kalau otak ini nggak seimbang istilahnya, dia ada benjolan, ada tumor atau cairannya nggak seimbang, itu pasti kita akan ada sakit kepala kan. Nah, jadi kalau memang ada keluhan sakit kepala, mending diperiksakan. Meskipun itu bukan cancer, itu hanya tidak keseimbangan cairan dan sebagainya, tetap harus diperiksakan. Karena tanda-tanda brain cancer salah satunya sering pusing, sering mual. Terus kalau udah memang agak parah ya, ngomong aja jadi kayak salah-salah, pendengaran terganggu, penglihatan juga terganggu, memory loss, confusion, terus secara emosi juga dulunya ini baik-baik aja, orang ini baik-baik aja, tapi kayak gampang marah dan sebagainya. Nah, itu bisa memang bukan orangnya yang nyebelin, tapi memang ada something kondisi medis di dalam dia. Keseimbangannya buruk, kelemahan di tangan, jadi droppy gitu loh. Megang apa sering jatuh, dan kalau udah parah sih memang timbul kejang. Selanjutnya, gimana kita bisa hati-hati waspada terhadap kanker kolon? Ciri-cirinya ini, sebenarnya ciri-cirinya ini ya memang ada juga di sakit pencernaan secara umum. Tapi ini kalau memang ingat sekali lagi jangka panjang ya dan berulang. Dan kanker kolon ini prevalensinya makin meningkat. Ini salah satu kanker penyebab kematian terbesar antara wanita atau pria, colon cancer. Karena memang zaman sekarang makanan semua rata-rata processed food dan banyak chemicalnya. Bayangin, oh ya aku sayur makan kok sehat. Aduh, sayurnya lihat-lihat. Iya kalau organik. Sampai saya itu langganan sayur di teman saya ya, aquaponik itu. Nah, itu memang kalau memang itu benar-benar organik, hidroponik yang organik, itu benar-benar terjamin. Tapi kalau misalnya beli di pasar, nggak tahu disemprot pestisida, herbisida, nah itu masuk ke kita dan itu karsinogenik, ya. Kalau sering diare nggak sembuh-sembuh atau konstipasi atau bentuk putnya ya kayak mengecil apa, itu bisa jadi tanda-tanda ada kelainan memang. Dan siapa yang misalnya kalau buang air itu nggak bisa kerasa kayak lega, kayak ada sih belum selesai. Nah, itu juga benar-benar harus diperhatiin ya, teman-teman. Sering sakit perut, kram perut, ada darah di feses. Nah, darah di feses itu kalau darah yang keluar tuh warnanya gelap, itu sebenarnya lebih bahaya. Kalau warnanya gelap berarti sudah ada pendarahan atau luka di dalam usus-usus yang dalam.
Kalau warnanya segar, darah segar, paling cuma ada luka di dubur kayak seperti misalnya ambeien. Nah, ini ada rectal bleeding juga. So, harus diperhatiin tanda yang disampaikan tubuh kita. Seperti ini, usus yang sehat, pink. Memang nggak rata gitu ya, tapi memang bergelombang, dan warnanya bagus. Tapi kalau udah mulai jelek, nah warnanya udah menggelap, ada polip-polip, dan juga ini udah mulai tumbuh tumor dan kanker. Jadi aku mau sharing sedikit, 2016 dulu aku ini operasi kantung empedu. Kantung empeduku itu banyak biji-biji batu kolesterol sampai 50 lebih, kecil-kecil kayak ketumbar gitu. Itu karena aku sering makan gorengan. Teman-teman hati-hati ya, makan dijaga. Dan aku juga sama sekali nggak minum suplementasi apapun di tahun itu. Dan pada saat batu empedu itu kan bingung, sakit perut, diperiksa nggak ketemu ini sakit apa sih, akhirnya di endoskopi udah ditemukan di esofagus, kerongkonganku itu banyak ulkus tuh merah-merah, luka-luka itu loh. Lalu di katup lambungku juga nggak bisa sphincter, namanya sphincterku itu nggak bisa seret, nggak bisa rapet. Nah, jadi kayak ada kelainan, kerusakan. Dan juga di usus halusku ada polip-polipnya kayak gini. Nah, itu padahal semua itu bukan sumber penyakitku loh. Tapi ternyata setelah diperiksa, bisa dikatakan dalemanku ini udah jelek. Akhirnya memang ketemu sakitnya di batu empedu dan dibuang. Nah, terus yang di usus ini gimana? Masih ada? Masih. Kalau aku nggak merubah pola hidup dan tidak mengkonsumsi suplementasi yang bisa membantu memulihkan kesehatan ususku, ya bisa bahaya ke depannya. Ya, jadi kelainan yang timbul kadang tidak menimbulkan gejala apa-apa kalau belum parah. Jadi jangan nunggu parah. Benar-benar harus jaga pola hidup, pola makan kita. Nah, ini tadi ngomongin tadi kan kanker dan juga contoh-contohnya kanker apa yang biasanya ada. Dan tadi waktu aku bilang 1 dari 2 orang itu pasti kena kanker di sepanjang hidupnya. Kenapa? Itu banyak faktor memang. Faktor terutamanya akan aku sebutin belakangan. Dan ini aku akan sebutkan mulai dari atas, dari faktor keturunan. Biasanya kalau memang orang yang keturunan kanker lebih mudah untuk timbul kanker. Juga virus, berbagai virus bisa menyebabkan kanker, seperti human papilloma virus, itu bisa menyebabkan kanker serviks, kanker rektal, dan sebagainya. Merokok jelas, ini karsinogenik yang sangat tinggi. Yang kena asap rokoknya aja juga resikonya double ya. UV radiation seperti yang tadi aku bilang, kanker mata, kanker kulit, chemicals yang tadi aku bilang, perfume, atau bahkan kita pakai shampoo, sabun, itu semua kita tempelin ke tubuh kita, ke kulit kita loh. Yang cewek-cewek juga skincare segala macam, make up, pastiin produk-produk yang kita pakai semua all natural plant based. Dan yang terakhir, cells dividing, pembelahan sel. Intinya di sini hanya dengan bertahan hidup aja manusia itu akan pasti kena kanker suatu hari. Karena lingkungan nomor 1 tadi ya. Dan cell dividing ini kayak sel kulit kita, itu kan tiap 27 hari ganti. Membelah jadi sel baru. Lalu sel permukaan mukosa pencernaan, sel saluran pencernaan kita, itu setiap 3 sampai 4 hari. Sel rambut ini ya tiap jam sih ya tumbuh tanpa kita kerasa, tiba-tiba panjang aja kan. Sel darah setiap 120 hari. Jadi pada saat sel ini membelah, membentuk sel baru, itu lama-lama akan terjadi kelainan yang akan jadi kanker. Akan lebih jelas di video yang akan aku share berikut ini ya. Nanti aku akan share video 6 menit ini. Ini tolong dicek suaranya ya teman-teman. Keluar suaranya nggak? Belum. Nggak keluar ya? Oke, kalau gitu coba aku, soalnya memang laptop udah tua. So, oke, aku akan coba share dari HP-ku. Bentar ya. Ditunggu dulu, sabar. Hmm.
Setiap saat dalam tubuh kita, sistem kita secara tidak terasa membunuh bagian dari sel-sel kita sendiri, mencegah sel tersebut agar tidak menjadi kanker dan menyelamatkan hidup kita. Hal ini terjadi terus-menerus. Sebagian besar sel kanker yang terbentuk akan terbunuh bahkan tanpa kita sadari, di mana hal ini adalah tugas yang... Nah, teman-teman, ini suaranya udah jelas ya? Jelas. Oke, dan tolong diperhatiin baik-baik video 6 menit ini, karena video ini sangat penting dan benar-benar harus kita pahami. Ya, terima kasih. Amat sangat berat, karena sel kanker akan terus bermultiplikasi dan menghancurkan tubuh kita. Apa itu kanker? Dan bagaimana tubuh kita membunuh sel kanker di sepanjang hidup kita? Kanker adalah kondisi di mana sel-sel yang tidak sehat bermultiplikasi secara tidak terkendali. Hal ini bisa terjadi di semua jenis sel dalam tubuh kita seperti di lapisan saluran cerna, sel tulang, sel syaraf, sel darah, dan lain-lain. Beberapa akan tumbuh perlahan, beberapa akan tumbuh sangat agresif, dan ada yang bisa diobati secara efektif, dan ada jenis ganas yang sangat mematikan. Tubuh kita bisa mengatasi beberapa sel yang bermutasi, namun beberapa sel kanker terlalu cepat berkembang dan menjadi semacam organisme baru dalam tubuh. Mengambil nutrisi yang diperlukan sel sehat untuk bertahan hidup dan bersaing merebut ruang dalam organ kita dan menghancurkan organ kita. Sel dalam tubuh kita terus bertumbuh dan bermultiplikasi setiap hari, dan saat ada yang bermutasi atau berkembang secara tidak sehat, hal ini akan menyebabkan kerusakan DNA. Sebagian besar abnormalitas DNA tersebut tidak menimbulkan efek langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Mutasi atau kelainan yang timbul biasanya bisa diatasi oleh sistem imun tubuh. Tapi seiring berjalannya waktu, saat regenerasi sel, mutasi atau kelainan tersebut terakumulasi dan sel kita menjadi rusak. Bayangkan di sepanjang hidup kita, tubuh terus mengkopi atau menghasilkan sel yang sama terus, misal sel darah, sel kulit, dan sebagainya. Lalu terjadi mutasi sel, maka yang akan dikopi atau dihasilkan bukan lagi sel original, melainkan sel yang rusak dan makin lama menjadi makin parah. Kerusakan DNA sel ini bisa diperburuk dengan merokok atau terkena asap rokok, minuman alkohol, dan dalam hal ini minuman manis juga memiliki efek merusak yang sama seperti alkohol, kondisi obesitas, menghirup asbestos dari bahan bangunan, tidak menggunakan tabir surya, dan juga paparan berbagai virus. Dan hanya dengan bertambahnya usia, resiko kerusakan DNA bagaimanapun juga pasti akan terjadi. Kerusakan DNA ini adalah cikal bakal dari terbentuknya kanker. Dari sel yang sehat termutasi menjadi sel yang kurang sehat, sehingga akhirnya menjadi sel kanker. Dan kerusakan kode genetik bisa terus terjadi. Secara alami, sel tubuh kita memiliki masa hidup dan harus mati lalu tergantikan oleh sel-sel baru. Saat ada mutasi atau kejanggalan terjadi, sistem imun akan mendeteksi dan mematikan sel tersebut. Proses kematian sel ini disebut apoptosis. Tapi, saat sistem imun kita kurang baik, kelainan ini tidak dapat dideteksi dan tidak dapat dieliminasi. Jadi, saat sebuah sel menjadi tidak mampu membenahi kesalahan dalam kode genetiknya, sel tersebut tidak menyadari adanya kesalahan, sehingga tidak bisa terjadi apoptosis atau kematian sel. Dan sel bertumbuh tidak terkendali menjadi sel-sel kanker. Sel-sel kanker yang masih muda ini harus segera dibunuh oleh sistem imun kita. Tapi saat imun kita tidak dalam kondisi memadai, sel kanker akan terus bermutasi dan termultiplikasi dan bisa mengancam kelangsungan hidup kita. Di sepanjang hidup kita, sistem imun kita terus berburu sel-sel kanker yang terbentuk. Tapi bagaimana mengidentifikasi sel sehat dibanding dengan sel kanker? Ada kode protein khusus yang bisa dikenali oleh sistem imun kita, di mana kode ini menunjukkan mana yang merupakan kode protein berbahaya yang tidak boleh dihasilkan oleh sel sehat. Lalu sistem imun kita akan 24 jam sehari tanpa henti berpatroli mencari kode protein berbahaya tersebut dan menghancurkannya saat ditemukan. Tapi saat sel kanker terus bermutasi, dia akan menemukan cara agar kode proteinnya tidak dikenali, sehingga sel kanker tersebut bisa terhindar dari proses penghancuran oleh sistem imun kita.
Tapi beruntunglah sistem imun kita sangat kompleks dan memiliki yang dinamakan NK cell, Natural Killer Cell, sel penentu dalam memberantas kanker dalam tubuh kita. Inilah sang pembunuh. Pada detik ini juga, di dalam tubuh kita, ratusan juta NK cell berpatroli mencari sel yang telah bermutasi menjadi kanker atau yang telah rusak. NK cell mengecek satu persatu dari puluhan triliun sel kita, apakah sel-sel dalam tubuh kita mengalami kerusakan atau tidak. Dan sel yang menunjukkan abnormalitas akan segera dihancurkan. Dan yang membuat NK cell ini istimewa adalah dia selalu berada dalam mode siap membunuh. NK cell terus tanpa henti berpatroli dalam tubuh kita, memeriksa sel demi sel dengan tujuan utama membunuh sel abnormal. Jadi kesimpulannya, hampir semua sel kanker muda dalam tubuh kita akan terbunuh oleh sistem imun kita. Tapi bila tubuh kita sudah punya sistem imun, kenapa masih banyak dari kita yang terkena kanker? Terkadang sel kanker bermutasi lebih cepat dari kemampuan sistem imun untuk mengatasinya, sehingga sel kanker jadi lebih kuat dan menang melawan sistem imun kita. Kanker bisa digambarkan sebagai perlombaan adu senjata. Apakah sistem kekebalan tubuh kita memiliki tentara yang cukup kuat untuk melindungi tubuh kita? Apakah tubuh kita mampu memberantas sel kanker yang menggerogoti? Itulah pertanyaannya. Nah, itu tadi sharing sekilas videonya ya. Nah, aku akan share screen lagi di sini sebentar. Aku lanjutkan ke materi yang tadi. Nah, jadi dari video singkat tadi itu, kita benar-benar paham sekarang. Apa sih kunci yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar sel kanker yang terbentuk itu akan bisa diberantas? Atau yang lebih bagus lagi, kalau memang belum muncul sel kanker dalam tubuh kita, tidak akan pernah lagi muncul tidak akan muncul sel kanker dalam tubuh kita. Kuncinya hanyalah NK cell. Tadi udah dibilang kan, NK cell itu adalah the killer yang nggak pernah stop kerjanya. Sekarang teman-teman lagi duduk, lagi rebahan, lagi ngopi, lagi nyemil, makan cemilan pada malam hari sambil nonton Zoom. Itu NK cell teman-teman tuh kerja 24 jam sehari, nggak ada berhentinya. Ya, jadi kalau NK cell kita itu sehat, kita akan terbebas dari kanker. Kalau memang NK cell kita kondisinya nggak bagus, seperti tadi perangan, kalah perang, ya udah, kita definitely pasti kena kanker. Itu intinya ya dari video tadi. Dan kita bisa lihat dari berbagai penelitian, memang sudah diteliti bahwa NK cell itu adalah important fighters di imun sistem kita. Jadi memang tentara yang sangat penting di dalam sistem kekebalan tubuh kita. Tapi ada juga orang yang misalnya, oh sakit kanker, nggak apa-apa deh. Kalau ini kan tadi dibilang suruh jaga pola hidup, suruh suplementasi, ribet banget. Kan diobatin juga tuh sama kemo dan sebagainya. Kalau kanker gratis kok BPJS. Nah, kita harus tahu ya, obat-obatan itu memang bisa membantu, tapi efek sampingnya juga sangat berat. Secara umum aja kita pasti tahu, orang yang di kemo gampang nomor satu kena infeksi. Juga gampang ini, luka-luka di mulut, mual, dan juga nomor 9 ini yang umum, rambutnya rontok, lemah, lesu, dan banyak hal lain. Ini sebenarnya teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya, kenapa sih kalau orang cancer itu sering sakit perut, mual, rambutnya rontok? Karena obat kemo itu menyerang semua sel yang membelah dengan cepat. Karena apa? Ya kanker memang membelah dengan cepat kan, ciri-cirinya dia membelah dengan cepat. Jadi dimasukin obat kemo akan membunuh semua sel yang membelah dengan cepat. Nggak ngurus itu sel sehat atau sel kanker. Seperti aku tadi ngomong, sel rambut itu membelahnya kan ya kita tiap jam loh sel rambut kita itu tumbuh tapi nggak kerasa ya. Makanya yang diserang pertama kali adalah sel rambut. Habis kan, rontok kan. Karena salah satu sel yang membelah dengan cepat adalah sel rambut.
Dan juga permukaan saluran cerna tiap 3-4 hari kan ganti sel baru. Nah, itu dibabat juga sama obat kemo. That's why orang kemo mesti gak enak, perutnya mual, nggak karu-karuan, nggak bisa makan. Nah, itulah kenapa kalau orang kemo yang kita lihat rambutnya rontok, perutnya sakit, karena memang kemo itu berperang melawan sel yang membelah dengan cepat. Jadi istilahnya cepet-cepetan, entah mati selnya duluan atau mati kita duluan. Gampangnya seperti itu loh sebenarnya kemo kalau mau diomongkan secara jujur. Dan kalau memang efeknya kemo ya, kita bisa lihat ini yang parah nih sampai kulitnya rusak, botak ya otomatis ya. Kulit juga rusak, gigi, oral, dan ada yang efek samping kemo pada syaraf. Kayak kita itu syaraf kita rusak sehingga kayak orang kesemutan terus. Terus jalan tuh kayak ketusuk-tusuk atau jalan di bara api. Dan itu bisa efeknya seumur hidup. Kualitas hidup menurun dong ya, mana nyaman sih hidup seperti itu. Dan sampai ada sebutan chemo brain. Chemo brain adalah efek kemo pada otak. Dan ini menyebabkan sering pusing, pendengaran terganggu, kayak kesemutan, kelemahan di tangan, kaki, dan semua efek yang melemahkan hidup kita malah. Tapi ada imunoterapi itu loh. Imunoterapi itu buat menguatkan sistem imun yang disuntikan. Ada memang. Harganya luar biasa mahal, teman-teman. Dan imunoterapi ini biasanya sering didengar pada waktu COVID ya. Suntik buat imun itu. Tapi selain mahal, ini juga zat asing yang dimasukkan tubuh. Tubuh bisa menolak. Ya, udah mahal, nggak tentu tubuh ini bisa menerima. Tuh pusing ya. Nah, tapi jangan khawatir. Kita tadi ngomongin soal cancer, akibatnya segala macam, solusinya apa dong? Ada. Solusinya ada di Atomi. Loh, apa hubungannya cancer sama Atomi? Nah, ini akan aku jelaskan singkat. Atomi adalah mall online global yang sudah ada di puluhan negara di dunia yang menyediakan semua produk natural plant-based, dan kita harus tahu, emang sebagus apa sih produknya kok bisa sampai kita bisa percaya sama Atomi? Nah, Atomi adalah kerjasama dari Kyrie dan Colmar. Buat yang belum tahu, Colmar, nggak pernah dengar Bu yang namanya Colmar. Kalau Nuskin, SK itu masih pernah lah tahu. Nah, kita bisa lihat ya. Di sini disebutkan manufactured by Colmar Laboratories USA. Ini PT Nuskin, oke? Lalu ini Shiseido. Shiseido yang mahal banget itu juga masih diproduksi oleh Nihon Colmar. Nah, SK2 juga manufactured-nya Nihon Colmar. Di sini aku ingin menunjukkan Colmar yang memproduksi Atomi ini ada di balik brand-brand ternama dunia. Jadi untuk kualitas jangan dilakukan. Ini untuk bidang kosmetiknya, kecantikannya. Tapi untuk bidang suplementasinya ada Kyrie. Kyrie ini memang perusahaan milik pemerintah Korea Selatan yang memang kerjanya dari dulu didirikan ya mengadakan penelitian untuk obat-obatan treatment di penyakit-penyakit langka, cancer dan sebagainya. Ya, jadi kredibel banget. Ada Colmar, ada Kyrie yang memproduksi Atomi. Kita sudah nggak perlu lagi meragukan kualitas produk Atomi. Dan untuk penyakit cancer tadi, dan untuk mencegah terutama siapa sih yang mau kan kansernya udah berkembang di tubuh kita, nggak mau kan ya, kita harus menjaga. Jadi jangan bilang, oh kalau waktu sakit aja perlu suplementasi. Tidak, yang namanya suplementasi, supple, melengkapi, itu kita konsumsi ya pada saat kita itu juga sehat, biar tidak terjadi terbentuk penyakit. Oke, ini kelihatannya dikit ya, kok cuma dikit? Ya, ini aku memang hanya menunjukkan produk yang inti untuk pencegahan kanker dan mengatasi kanker. Ada Hemohim, Atomi Hemohim, Organic Fermented Noni, dan Probiotik 10+. Kenapa aku menyarankan 3 hal ini? Hemohim itu adalah suplementasi herbal dari 3 bahan utama ini. Ginseng ya dasarnya, Angelica gigas, Peonia japonica, Cnidium officinale. Dan dia ada paten untuk fungsi anti kanker, membantu proses hematopoiesis. Ini adalah regenerasi sel-sel darah dari sumsum tulang kita. Kalau sel darah putih produksinya bagus, kita sistem imun sehat. Sel darah merah produksinya bagus, organ sehat. Dan juga ada
Fungsi anti radiasi penting banget kan, bayangin tiap hari kena UV matahari yang tadi bisa menyebarkan cancer. Juga gadget yang kita lihat sekarang ini yang deket kita ini juga memancarkan radiasi terus. Hemohim bisa jaga kita karena punya anti radiasi. Juga membantu pemulihan dari kerusakan oksidatif. Jadi kalau memang sudah ada kerusakan, kayak tadi aku periksa endoskopi, aku ada ulkus segala macam, itu kerusakan kan, itu akan dibantu dipulihkan. Dan terutama fungsinya sebagai imunomodulator, menyeimbangkan sistem imun sesuai yang dibutuhkan tubuh, nggak lebih, nggak kurang. That's why hemohim juga sangat bagus untuk orang yang autoimun. Dan kenapa hemohim ini terbaik untuk mengatasi dan mencegah kanker? Karena dia adalah fungsinya ini, 4 ini. Aku akan tunjukkan lebih jelas di sini ya, biar bisa kebaca. Hemohim ini nomor 1 untuk produksi NK cell. Udah jelas tadi kan dari video tadi, kuncinya tubuh kita sehat apa? NK cell. Dan hemohim fungsinya untuk produksi NK cell yang sehat. So, kita sudah lega sekarang ya, udah tahu jawabannya untuk mengatasi kanker, untuk terhindar dari cancer adalah hemohim, karena kuncinya adalah NK cell. Dan dia juga bisa meningkatkan kerja sitokin. Tapi ada mungkin yang bilang gini, loh, medeni ya, nakutin ya, ada badai sitokin toh waktu COVID. Nah, kita harus tahu dulu, sitokin ada 2 macam, proinflamasi sama antiinflamasi. Tubuh ini punya 2 macam. Yang proinflamasi bukan untuk menyebabkan inflamasi, tapi untuk membangunkan sistem imun yang tidur atau inaktif. Untuk yang antiinflamasi, meredakan inflamasi. Jadi saling kerjasama. Oke? Jadi makanya waktu COVID kemarin, banyak yang kena badai sitokin dan sembuh karena hemohim. Karena memang dia bisa menyeimbangkan kerja sitokin. Dan dia sebagai imunomodulator, yang tadi saya bilang, menyeimbangkan sistem imun, dan meningkatkan vitalitas imunosit, kayak biodefense-nya tubuh. Kekebalan tubuh kita akan kuat. Kalau ini memang nggak akan aku jelaskan detail, aku hanya ingin menggambarkan sistem imun kita sangat kompleks, dan kita harus benar-benar menjaganya, dan hemohimlah yang terbaik untuk bisa menjaga sistem imun kita, keseimbangan sistem imun kita. Fungsi-fungsi tadi yang aku sebutkan, jangan khawatir saya mengambil itu dari web resmi kantor paten Amerika dan Korea, ya. Jadi bukan istilahnya kayak saya yang ngarang, tidak. Ini bisa diakses sendiri sama teman-teman juga. Dan jurnal medis juga sudah lengkap. Ini untuk yang anti-tumor, untuk cancer juga ya. Dan yang di kiri sendiri, ini adalah studi orang yang terkena cancer di kemoterapi kan. Dan kemoterapi kan bisa merusak liver, ginjal, dan sebagainya. Dengan dibarengi minum hemohim, fungsi liver dan ginjalnya jadi bagus. Jangan khawatir ya, jadi semua uji klinis, semua jurnal medis lengkap untuk hemohim. Probiotik kita juga perlu bakteri baik, karena dengan manusia hidup kayak gini sekarang ini, flora usus atau keseimbangan bakteri dalam usus kita berantakan. Udah makan proses food, sayur buah banyak pestisidanya. Jadi memang kita butuh probiotik untuk keseimbangan flora usus. Kalau flora usus seimbang, pencernaan kita akan sehat. Dan 70% dari 70% dari imun kita itu berasalnya dari berpusat dari pencernaan. Wait, aku ngomong apa tadi ya? Gini, 70% imun tubuh berpusat pada pencernaan. So, kalau pencernaannya sehat, daya tahan tubuh juga akan bagus. Dan dia juga ada antiinflamasi. Ingat, tubuh inflamasi terus, seperti kita makan karbo. Orang Asia kan makannya karbo nih, nasi paling banyak ya. Itu bisa menyebabkan inflamasi. That's why penyakit tambah banyak. Juga proses food segala macam. Dan probiotik ada anti-inflamasinya, bantu meredakan inflamasi. Tubuh kalau inflamasi terus, rusak selnya. Ya, dan dia menjaga kesehatan pergerakan peristaltik usus. Pencernaan kita akan sehat dengan probiotik. Nah, ini juga penelitian atas probiotik juga udah banyak. Jadi memang dia sangat bagus untuk kesehatan permukaan saluran cerna, ada antiinflamasi, antioksidan, dan bahkan ada anti-karsinogenik. Untuk noni, ini juga sebagai suatu imunomodulator ya, teman-teman. Hemohim tadi kan imunomodulator. Noni ini juga imunomodulator. Untuk menjaga keseimbangan sistem imun, bagus juga untuk diabetes, karena bisa menghambat glikasi protein.
dan ada antiinflamasi dan antioksidannya. Oke. Penelitian juga tentang noni juga sudah sangat banyak. Ini ada anti-proliferatif. Jadi kerusakan yang timbul, kalau kerusakan sel juga akan bisa diatasi. Imunomodulator juga. Nah, ini sharing sekilas dari teman-teman yang memang udah mengalami kanker. Ini ada kanker kelenjar getah bening 2 ini yang pulih berkat hemohim, ada yang tumor pipi juga. Ini tumornya sampai lepas loh teman-teman. Ini luar biasa, dia itu sharingnya luar biasa. Di YouTube juga ada sharing beliau. Ini untuk kanker paru-paru juga. Jangan khawatir yang belum keburu baca, udah saya slide. Ini semua ada di gudang data di Telegram. Nah, itu bagian dari saya sharing yang product knowledge tentang cancer sudah selesai, dan sekarang ada masuk ke bagian penjelasan bisnis. Karena teman-teman mungkin selama ini dijelasin product knowledge, tapi terus bisnis partnya itu gimana? Karena di Atomi juga ada bisnis partnya. Silakan saya kembalikan ke Kak Dina. Ya, halo. Nah,